Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang batik Betawi. 1. Pengertian batik Betawi. Batik Betawi adalah kerajinan tradisional masyarakat Jakarta. Pembuatannya diawali pada abad ke-19. Motif awalnya mengikuti corak batik wilayah pesisir utara Pulau Jawa, yaitu bertemakan persisiran. Corak batik Betawi dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Motif batik Betawi menggunakan kaligrafi khas Timur Tengah. Selain itu, batik Betawi menggunakan motif yang dikembangkan dari bentuk segitiga. 2. Sejarah batik Betawi. Sejarah batik Betawi dimulai era VOC, perusahaan dagang Belanda. Pada masa tersebut, kota Batavia atau saat ini lebih dikenal dengan nama Jakarta, yang merupakan akar budaya Betawi. Pernah berkembang usaha batik pada saat itu, namun para pengusaha dan perajin batiknya berasal dari kota seperti Pekalongan dan Solo yang memang sudah dikenal sebagai penghasil batik. Pada abad ke-19, masa kolonial Belanda, terdapat salah satu pengusaha batik premium, yaitu Eliza van Zeeland. Pada tahun 1863 sampai 1947, kain batik buatan Eliza van Zeeland ini hanya mampu dimiliki oleh wanita yang sangat kaya karena harganya yang sangat mahal. Pada masa tersebut, gaji pegawai pemerintah kolonial Belanda kurang. Masa tersebut lebih 20 gulden, dan kain batik berbentuk sarung ini yang selanjutnya biasa orang zaman dulu menyebutnya sarung Eliza van Zeeland. Harganya sekitar 13 gulden, yang setara dengan harga tas Chanel atau sepatu Christian Louboutin saat ini. Motif batik Eliza van Zeeland dengan gaya buketan batik dengan ornamen utama bunga yang bergaya Eropa. Kain batik yang melilit di pinggung atau orang Jawa biasa disebut jarikan, dan kombinasikan dengan blouse dengan rendah yang modis atau orang sekarang sebut kebaya. Motif batik yang dibuat untuk memenuhi selera orang Eropa. Biasanya kain batik tersebut berwarna cerah dengan desain naturalistik berbentuk burung dan rangkaian bunga dengan merek dagang Bouquets of Flowers atau buketan, dan bentuk tersebut diproduksi di kota Pekalongan dari tahun 1850 sampai 1946. 3. Motif atau corak Betawi. Yang pertama, ondel-ondel. Motif ini menjadi andalan yang semua perajin membuatnya dengan style, corak, dan pewarnaan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Figur ondel-ondel ini dimaksudnya sebagai boneka penolak bala. Yang kedua, motif Kali Ciliwung. Motif ini menggambarkan kehidupan masyarakat pinggir kali yang membentang di ibu kota ini. Konon penjajahan Portugis dan Belanda sangat tertarik dengan Ciliwung. Mereka bermaksud menguasai karena tertarik dengan keindahannya dan alirannya dianggap sebagai simbol pembawa rezeki. Yang ketiga, motif buah mengkudu. Motif ini juga menjadi motif andalan bahkan ciri khas perajin batik Betawi. Terogong. Mengkudu artinya memang kudu atau harus, tekun dan sabar. Ini merupakan penyemangat bagi masyarakat Betawi untuk terus berusaha, jangan sampai mudah menyerah dalam menggapai impian yang dicita-citakan. Yang keempat, Monumen Nasional. Tugu di jantung Jakarta ini adalah simbol perjuangan rakyat Indonesia yang berkobar penuh semangat ketika melawan penjajah. Monas juga melambangkan tingginya cita-cita hingga siap berusaha mencapai kesejahteraan dan tingkat taraf hidup masyarakat yang senantiasa bergotong royong. Jadi bagi pemakai batik dengan motif ini diharapkan memiliki cita-cita yang tinggi dan senantiasa bersemangat untuk menggapai impiannya. Yang kelima, topeng Betawi. Topeng merupakan penutup wajah yang menggambarkan berbagai macam karakter. Pada topeng Betawi, karakter yang ditampilkan adalah karakter kegembiraan dan keceriaan sesuai dengan keseharian warga penghuni kota besar Jakarta.
Yang keenam, pengantin Betawi. Pada motif ini, pengantin perempuan Betawi terlihat memakai cadar yang menunjukkan sisi religius masyarakat Betawi. Pemakaian cadar juga bermakna perempuan Betawi senantiasa menjaga sifat malu dalam artian tidak memperlihatkan wajah ataupun auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang G, penari Yapong. Tarian Yapong menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi gembira dengan gerakannya yang dinamis dan eksotis. Diharapkan pemakai batik ini menjadi gembira dan memiliki suasana hati yang riang, penuh dengan semangat, dinamis, dan memiliki daya tarik tersendiri. Yang H, bajat. Kendaraan roda 3 ini pernah begitu menguasai jalan-jalan di ibu kota. Sebenarnya bajat merupakan nama merek alat transportasi yang berkembang di India. Kemudian India mengembangkan sayap pemasaran ke Jakarta kira-kira 4 tahun silam. Dari sinilah bajat mulai populer di kota Jakarta dan seolah dianggap sebagai salah satu ikon transportasi kota, menyampaikan pesan keras, tekun, dan bersabar dengan jalan yang halal. Pedagang kerak telur. Telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari campuran telur dan nasi ketan aron yang dipanggang kemudian diberi tambahan serundeng. Penggunaan motif ini diharapkan bisa bekerja keras dan tekun layaknya tukang kerak telur yang telaten membuat pangan ini dengan mengipasinya hingga matang. J. Motif Nusa Kelapa. Ide pembuatan batik Betawi motif Nusa Kelapa terinspirasi dari peta Ceila yang dibuat pada masa kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Peta Ceila menjabarkan bahwa Jakarta dulunya berganti-ganti nama, mulai dari Nusa Kelapa, Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia hingga Jakarta. Nama Nusa Kelapa diberikan oleh leluhur masyarakat Betawi. Bagi orang Betawi, daun kelapa merupakan simbol upacara adat Betawi. Motif Rasa Mala. Batik Betawi motif Rasa Mala mengisahkan ketika Belanda mulai memasuki wilayah Sunda Kelapa. Ketika itu Sunda Kelapa masih seperti hutan balantara yang ditumbuhi pohon rasa mala. Orang Betawi menganggap pohon rasa mala sebagai pohon keramat karena memiliki bau yang wangi. Yang L, motif Salaka Negara. Melalui motif Salaka Negara, batik Betawi menuturkan cerita mengenai kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tiram pada tahun 130 Masehi. Orang Betawi percaya bahwa gunung memiliki kekuatan dan gunung yang mereka percaya itu adalah Gunung Salak, sehingga mereka menamai kerajaannya dengan nama Salaka Negara. Yang M, motif tumpal. Motif batik tumpal merupakan salah satu jenis ragam hias geometris yang berbentuk bidang segitiga dan merupakan ragam hias khas pada batik-batik pesisir. Motif ini adalah salah satu budaya yang diserap dari kebudayaan India. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Kain yang bisa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap zat-zat perwarna batik. Kedua yaitu canting. Canting merupakan salah satu alat utama yang sudah kami terangkan di artikel, yaitu dua senjata legendaris batik tulis. Tanpa canting sebagai alat melukis motif, batik tulis bukanlah batik tulis tradisional dan yang dibanggakan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu malam atau lilin batik. Malam juga salah satu bahan utama pembuatan batik tulis. Hanya saja malam tidak hanya digunakan untuk membuat batik tulis, tapi juga menjadi salah satu pembuatan batik cap. Malam atau lilin batik ini secara garis besar berfungsi untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna atau bisa juga disebut sebagai perintang. Yang keempat, zat perwarna.
Untuk pembuatan batik terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipakai. Zat pewarna alami dan sintetis atau buatan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk industri batik saat ini sebagian pembatik lebih banyak menggunakan zat pewarna sintetis karena lebih praktis, bahan mudah didapat, murah, dan terdapat banyak pilihan warna. 5. Wajan dan kompor kecil. Alat ini nggak perlu diterangkan detail ya kegunaannya apa. Yang pasti wajan dan kompor kecil ini berfungsi untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin batik. Yang keenam, gawangan. Kalau yang ini fungsinya untuk penyangga kain saat proses membatik berlangsung. Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun bambu. Untuk para juragan batik zaman dulu biasanya memiliki gawangan yang diberi motif hiasan pada bagian atasnya. Biasanya berupa ukiran kayu yang membentuk motif tertentu seperti naga ataupun motif lunglungan tumbuhan. Yang ketujuh, dingklik. Dingklik merupakan kursi kecil terbuat dari kayu, plastik, atau apapun sebagai tempat duduk pengrajin. Biasanya memang proses menggambar batik tulis dilakukan dengan cara duduk di bawah, tidak dilakukan dengan berdiri sebagaimana yang dilakukan pengrajin saat membuat batik cap. 8. Bandul adalah alat pemberat yang digunakan untuk menahan kain batik agar tidak mudah bergeser ketika sedang dilukis dengan malam. Bandul ini bisa terbuat dari kayu, besi, atau apapun yang bisa difungsikan sebagai pemberat. 9. Taplak merupakan selembar kain yang digunakan sebagai alat untuk alas saat membatik. Alas ini ditempatkan di antara paha dan kain batik agar tidak mengotori pembatik. 10. Meja kayu. Meja kayu sering difungsikan untuk meluruskan atau meratakan permukaan kain sebelum dibatik. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggambar pola motif batik di atas kain dengan menggunakan pensil. Langkah-langkah membuat batik tulis. Langkah yang pertama adalah dengan membuat molani atau dikenal dengan membuat desain batik. Untuk motif batik sendiri sangat banyak dan bermacam-macam. Setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang suka mengikuti tren perkembangan dan ada pula yang suka dengan membuat motif atau pola sendiri. Di Indonesia sendiri, motif batik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu motif batik dan motif pesisiran. Yang kedua, setelah selesai membuat molani atau motif batik, maka langkah selanjutnya adalah dengan melukis dengan menggunakan lilin malam yang telah dicairkan menggunakan canting atau dikandangi atau dicantangi dengan menggunakan pola tersebut. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah dengan menutupi bagian putih yang tidak berwarna dengan menggunakan lilin malam. Canting digunakan untuk bagian yang halus, sedangkan kuas digunakan untuk bagian berukuran besar. Tujuan ini adalah untuk supaya saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. Yang keempat adalah proses pewarnaan batik tulis pertama di bagian yang tidak tertutupi oleh lilin dengan cara menyelupkan kain tersebut pada warna tertentu. Kemudian, bila telah selesai dicelupkan, maka kain akan dikeringkan dengan cara dijemur. Yang kelima, setelah selesai dikeringkan, maka selanjutnya adalah dengan kembali melukisnya menggunakan canting. Hal ini bertujuan agar menutup bagian yang akan tetap dipertahankan pada pewarnaan yang pertama. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan kembali dengan proses pencelupan pada tahap kedua. Yang keenam, proses pencelupan pada tahap kedua selesai, maka langkah selanjutnya adalah dengan menghilangkan lilin pada kain yang masih menempel. Dilakukan dengan cara meletakkan kain tersebut pada air panas yang sudah dipanaskan di atas tungku. Langkah yang selanjutnya adalah setelah kain bersih dari lilin dan kering, dapat dilakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan lilin atau menggunakan alat canting. Untuk menahan warna pertama dan kedua, proses membuka dan menutup lilin malam dapat dilakukan berulang kali sesuai banyak warna dan kompleksitas motif yang diinginkan. Yang kedelapan, langkah selanjutnya adalah ngorot, yaitu kain yang telah berubah warna direbus dengan menggunakan air panas. Tujuannya merebus
dengan air panas di sini adalah untuk supaya menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Anda tidak perlu khawatir, pencelupan ini tidak akan membuat motif yang telah Anda gambar terkena warna karena bagian atas kain tersebut masih diselimuti lapisan tipis. Setelah selesai, maka batik tersebut telah siap untuk digunakan. Yang kesembilan terakhir adalah mencuci kain batik dengan mengeringkan dengan menjemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.